Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi akidah akhlak. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 Madrasah Aliyah atau sederajat mengenai rangkuman dari bab 9 penerapan sifat hikmah, iffah, syaja'ah adalah sebagai bentuk akhlakul karimah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hikmah. Secara bahasa, al-hikmah berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa atau kata-kata bijak, dan Al-Quran Al-Karim. Menurut Al-Maraghi, dalam kitab tafsirnya menjelaskan al-hikmah sebagai perkataan yang tepat lagi tegas yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan keserupaan. Adapun di antara dalil nakli hikmah yang akan kita bahas dan yang ada pada materi kali ini adalah terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 26, Quran Surat An-Nisa ayat 54, serta Quran Surat An-Nahl ayat 125. Bentuk-bentuk hikmah. Yang pertama, dapat menempatkan perkataan yang bijak, pengajaran serta pendidikan sesuai dengan tempatnya, berkata dan berbuat secara tepat dan benar. Serta yang kedua, dapat memberi nasihat pada tempatnya. Yang ketiga, dapat menempatkan mujadalah atau dialog yang baik pada tempatnya. Yang keempat, dapat menempatkan sikap tegas. Serta yang terakhir, memberikan hak setiap sesuatu, tidak berkurang dan tidak berlebih, tidak lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang dibutuhkannya. Keutamaan hikmah. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan. Yang kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. Serta yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai iffah. Secara etimologis, iffah adalah bentuk masdar dari affa ya iffah yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan juga berarti memelihara kesucian diri. Secara terminologis, iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkan. Adapun dalil nakli yang akan dibahas pada materi kali ini mengenai iffah diantaranya terdapat di dalam Quran Surat An-Nur ayat 33 serta Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Bentuk-bentuk iffah yang pertama dengan menjaga kesucian diri, yang kedua menjaga kehormatan diri, yang ketiga membimbing jiwa menuju kearifan. Keutamaan iffah. Yang pertama dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat. Yang kedua memiliki keinginan yang sederhana atau qanaah untuk tunduk dengan keinginan yang baik. Serta yang ketiga dapat menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah nafsu. Selanjutnya adalah syaja'ah. Secara bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah. Menurut istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara berani dan terpuji. Adapun di antara dalil nakli syaja'ah terdapat di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 139. Macam-macam bentuk syaja'ah terdiri dari dua. Yang pertama ada syaja'ah harbiyah dan yang kedua ada syaja'ah nafsiyah. Untuk lebih jelasnya boleh teman-teman search di mesin penelusuran atau dibuka kembali ya buku pegangannya. Selanjutnya dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai adalah. Kata adalah berasal dari kata adil yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain, sehingga berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenangnya. Di antara dalil nakli adalah ada di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 serta Quran Surat An-Nahl ayat 90. Bentuk-bentuk adalah yang pertama adil terhadap Allah, yang kedua adil terhadap diri sendiri, yang ketiga adil terhadap orang lain, serta yang terakhir adil terhadap makhluk lain. Kedudukan dan keutamaan iffah. Yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlakukan dengan adil. Yang kedua, membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Yang ketiga, menciptakan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, keadilan adalah dambaan setiap orang. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.